Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li syadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, rabbil alamin. Kita sudah masuk lagi ke pertemuan berikutnya. Baik, langsung saja ya. Eh, izinkan saya untuk share videonya. Oke, sebentar ya. Ya. Nah, kita akan share video. Nah, ini dia pertemuan yang keenam ya, yaitu strategik fungsional. Nah, di sini kita akan bahas strategi bisnis, strategi fungsional, dan pilihan strategi unggulan. Nah, teman-teman, sebelum kita masuk ke materi, tentu ada pertanyaan dasar ya, apa itu strategi bisnis? Dan sebenarnya ini kan sudah banyak sekali kita bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya, beberapa kali kita ulang. Nah, strategi bisnis itu saya ingatkan kembali ya. Kata strategi itu berasal dari bahasa Yunani, strategos, yang mengacu pada jenderal militer dan mengombinasikan stratos, ya, tentara, dan ago. Ago itu adalah memimpin. Jadi apa bedanya strategi bisnis dan strategi militer? Nah, di sini ada perbedaan fundamentalnya antara strategi militer dan juga bisnis. Yaitu bahwa strategi bisnis ini diformulasikan, diimplementasikan, dan dievaluasi dengan asumsi adanya persaingan. Nah, sedangkan strategi militer ini berdasarkan asumsi konflik. Jadi jelas beda ya. Jadi kalau bisnis itu adanya persaingan, kalau militer itu adanya konflik. Nah, namun konflik militer dan kompetisi bisnis sangat serupa ya, sehingga banyak teknik manajemen strategik yang diaplikasikan untuk bisnis dan militer. Nah, kesuksesan bisnis dan militer ini secara umum bukanlah hasil yang spontan ya dari strategi. Elemen kejutan memberikan keunggulan bersaing yang hebat, baik dalam strategi militer dan juga bisnis. Sistem informasi yang memberikan data tentang sumber daya dan strategi juga penting. Nah, strategi dimaksudkan ini untuk mencapai tujuan jangka panjang ya. Nah, di sini ada strategi bisnis, mungkin mencakup ekspansi geografis, diversifikasi, akuisisi, pengembangan produk, penetrasi pasar, pengurangan, divestasi, likuidasi, dan juga joint venture. Strategi saat ini diikuti oleh beberapa perusahaan. Nah, strategi ini adalah, kalau kita simpulkan ya, adalah tindakan potensial yang membutuhkan keputusan manajemen puncak dan sumber daya perusahaan yang besar. Jadi strategi itu bukan diputuskan oleh staff, oleh yang lainnya ya. Memberi masukan boleh, tapi di sini yang memutuskan tetap ada di manajemen puncak. Sebagai tambahan, strategi mempengaruhi kesejahteraan jangka panjang organisasi. Biasanya paling sedikit itu 5 tahun dan oleh karena itu berorientasi pada masa depan. Nah, strategi ini memiliki konsekuensi multifungsi atau multidimensi dan membutuhkan pertimbangan, ya, baik faktor internal maupun eksternal yang dihadapi oleh perusahaan. Nah, kita mengingatkan kembali dalam hierarki manajemen strategi itu kan ada 3 tingkatan, ada di korporat, ada bisnis, ada fungsional. Nah, hari ini kita membahas yang di strategi bisnis. Strategi bisnis itu berarti para manajer ya, para manajer itu kan berpikir bahwa bagaimana bersaing. Nah, kita lihat di sini strategi bisnis pada level bisnis ini merupakan strategi yang disusun untuk menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan bagaimana perusahaan itu akan bersaing. Terdapat 3 strategi bisnis generik yang dapat dipilih oleh perusahaan, yaitu cost leadership, diferensiasi atau inovasi, atau menambah nilai perusahaan. Jadi itu aja yang kira-kira 3 strategi ini dapat dipilih oleh perusahaan. Apakah dia ingin memilih ya kepemimpinan ya, atau dia ingin memilih
adanya diferensiasi produk ataupun inovasi, atau justru dia yang sudah ada ditambah lagi misalnya value dari perusahaan tersebut. Tujuan dari strategi level bisnis ini adalah untuk menciptakan perbedaan ya antara posisi perusahaan dan posisi pesaingnya. Pada dasarnya menjadi berbeda merupakan inti dari strategi level bisnis. Jadi perusahaan kita ya kalau mau bersaing itu harus ada perbedaan. Kalau memang banyak kompetitor ini perbedaannya apa gitu ya. Nah, ini uh, apa namanya sebutnya itu adalah inovasi-inovasi baru mungkin ya ataupun diferensiasi ataupun lainnya. Nah, ini sangat penting untuk difikirkan perusahaan tersebut karena sebagian dari strategi untuk menghadapi para kompetitor. Nah, di sini ada 5 strategi level bisnis ya. Jadi ada pertama ada basic for customer value. Nah, di sini ada lower cost, disinventiveness ya. Kemudian ini kita adaptasi dari Porter 1998. Nah, di sini ada broad market, target market, narrow market segment, integrate cost leadership or differentiation. Nah, di sini ada 4. Di sini dia memilih apakah ada cost leadership, differentiation, focus cost leadership, atau focus differentiation. Kita cek. Nah, kalau ini kita bahas tentang cost leadership strategi dulu ya. Nah, yang ini dulu, yang warna kuning ya. Nah, ini adalah strategi yang digunakan untuk menghasilkan barang atau jasa dengan keunggulan biaya. Makanya di sini ada lower cost, biaya terendah dibandingkan dengan para pesaing pasar. Jadi, untuk menunjang keberhasilan penggunaan CLS diperlukan sebuah proses inovasi, yaitu melalui metode dan teknik produksi serta distribusi yang memungkinkan perusahaan itu untuk lebih efisien, sehingga dia kalau bisa jual produk lebih murah, gitu kan. Tapi di sini ada risiko. Risikonya itu adalah bahwa proses yang digunakan oleh perusahaan untuk memproduksi dan mendistribusikan barang maupun jasa itu dapat menjadi usang karena adanya bisa inovasi dari pesaing. Kita selanjutnya differentiation. Apa differentiation strategi? Nah, di sini strategi yang dilakukan untuk menghasilkan barang atau jasa dengan biaya yang dapat diterima dan dipersiapkan oleh pelanggan sebagai produk dengan perbedaan. Ada perbedaan tertentu ya. Tujuannya apa? Untuk memberikan tambahan berupa fitur unik. Misalnya handphone Samsung Android dengan handphone Xiaomi itu perbedaannya apa? Nah, sehingga di sini memberikan tambahan ya berupa fitur unik. Untuk apa? Untuk meningkatkan nilai dari barang dan jasa yang dirasakan oleh konsumen sehingga mereka bersedia ya untuk membayar dengan harga tinggi. Nah, risikonya adalah ketika pelanggan dapat memutuskan bahwa perbedaan harga antar produk diferensiasi dan produk CLIS terlalu besar. Nah, ini ya menjadi risikonya. Kemudian di sini ada fokus Fokus strategi. Fokus strategi ini kedua ini ya, ada dibagi dua. Ada cost leadership dan differentiation. Maksudnya apa? Di sini strategi yang dilakukan perusahaan untuk menghasilkan barang atau jasa yang melayani kebutuhan segmen kompetitif tertentu. Esensi dari fokus strategi ini adalah mengeksploitasi target pasar yang lebih sempit. Tujuannya untuk melayani segmen tertentu dari suatu industri karena mereka merasa bahwa akan lebih efektif daripada bersaing di seluruh industri. Risikonya apa? Risiko pertama, persaing sangat mungkin untuk bisa berfokus pada segmen kompetitif yang lebih sempit lagi, sehingga perusahaan yang menggunakan strategi ini menjadi out focus. Kedua, pesaing industri yang luas ini tertarik dan merasa perlu untuk memenuhi kebutuhan pasar tersebut. Ketiga adalah bahwa kebutuhan pelanggan dalam segmen kompetitif yang sempit dapat menjadi lebih mirip dengan pelanggan industri secara keseluruhan dari waktu ke waktu. Nah, ini adalah risiko dari kalau kita fokus terhadap keduanya, baik cost leadership maupun differentiation. Nah, misalnya kan ini kan tadinya ingin lebih sempit lagi, tapi ternyata ancaman-ancaman itu akan selalu ada gitu ya, risiko-risikonya. Nah, selanjutnya, bagaimana kalau semua integrate cost leadership differentiation strategi? Nah, ini adalah strategi yang melibatkan kegiatan value chain primer dan fungsi pendukungnya sehingga memungkinkan untuk secara bersamaan menekan biaya
dan juga dia membuat diferensiasi. Ya, tujuannya untuk menghasilkan produk secara efisien dan beberapa fitur yang berbeda. Tujuannya untuk menghasilkan produk secara efisien dengan beberapa fitur yang berbeda, gitu ya. Ini kalau keduanya ini digabung, gitu, diintegrate. Nah, silakan selanjutnya Anda dan kelompok Anda menganalisis nama perusahaan yang termasuk ke dalam masing-masing strategi tersebut. Boleh perusahaan lokal maupun internasional, ya. Nah, nanti dan bagaimana cara mereka bersaing secara unggul. Gunakan the strategi diamond model seperti ini. Strategi diamond model ini adalah logika ekonomi. Di sini ada logika ekonomi, ada arena, ada sarana, pembeda, tahapan, ya. Di mana kita beraktivitas dan dengan berapa banyak usaha. Ini ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang nanti bisa Anda jawab, gitu ya. Silakan boleh di screenshot. Ini apa kategori produknya, gitu kan? Apa jaringan distribusinya? Nah, ini nanti Anda menjawab ini pakai strategi diamond model. Nah, selanjutnya nanti kita masuk ke fungsional, ya. Fungsional ini merupakan strategi yang disusun untuk menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan bagaimana cara mengimplementasikan strategi bisnis yang dipilih. Nah, ini ada 8 komponen eksekusi strategi oleh J.A. Campbell, M.A. Petraf, dan A. Thompson tahun 2015. Sini agenda aksi untuk mengimplementasikan dan mengeksekusi strategi, ya. Ada beberapa bagian. Di sini membangun organisasi dengan kapabilitas SDM dan struktur yang dibutuhkan untuk melaksanakan strategi dengan sukses, kemudian mengalokasikan sumber daya yang cukup untuk menyusun strategi untuk kegiatan kritis, lalu melembagakan kebijakan dan prosedur yang memfasilitasi pelaksanaan strategi, kemudian mengadopsi proses program manajemen yang mendorong perbaikan berkelanjutan dalam aktivitas pelaksanaan strategi, kemudian menggunakan sistem informasi dan operasi yang memampukan personel perusahaan untuk menjalankan peran strategis mereka dengan baik, secara langsung mengaitkan penghargaan dan intensif dengan pencapaian target kinerja, menanamkan budaya perusahaan yang mendorong pelaksanaan strategi yang baik, lalu mengarahkan kepemimpinan yang kuat untuk mendorong eksekusi ke depan dan mencapai keunggulan operasi. Nah, nanti diagendakan aksi untuk mengimplementasikan dan mengeksekusi strategi ini. Jadi 8 komponen ini tuh membantu para manajer strategi untuk bagaimana caranya langsung kita eksekusi. Jadi ada tahapan-tahapannya yang memang harus dilalui. Nah, ini ada 8 tahapan ini kita lalui, gitu. Baru kita bisa, ya, mengagendakan aksi tersebut. Sini ada terdapat 3 tindakan utama yang perlu dilakukan untuk membangun organisasi yang capable. Pertama adalah kita harus susun dulu kepegawaian organisasi, tentu saja dengan SDM-SDM yang berkualitas, yang terpilih. Kemudian kita peroleh, kita kembangkan, dan kita perkuat strategis sumber daya melalui sumber daya dan kapabilitas pendukung. Kemudian baru menyusun organisasi dan etos kerjanya. Itu, ya. Nah, ini ada perusahaan yang dapat berupaya dengan berbagai cara untuk mendapatkan, mengembangkan, serta memperkuat sumber daya dan kapabilitas tersebut, ya. Mulai dari mengembangkan kemampuan internalnya, melakukan merger dan akuisisi, melakukan kerjasama dengan pihak eksternal maupun kemitraan kolaboratif. Terdapat 3 jenis struktur organisasi yang umum digunakan oleh struktur organisasi fungsional atau departemental, struktur organisasi multidivisional dan divisional, dan struktur organisasi matriks. Ini divisional, ya, salah ketik. Kemudian struktur organisasi fungsional itu mengelompokkan tugas dan aktivitas kerja berdasarkan fungsi bisnisnya seperti produksi dan operasi, pemasaran, keuangan, dan research and development. Nah, kalau kemudian struktur organisasi divisional ini mengelola seluruh aktivitas rantai nilai dengan cara membagi setiap lini bisnis ke dalam divisi-divisi sesuai dengan jenisnya, kemudian memberikan kesempatan masing-masing divisi itu untuk menjalankan dan mengembangkan aktivitas bisnisnya secara independen. Nah, kalau struktur organisasi matriks ini melibatkan 2 alur wewenang dan komunikasi itu secara vertikal dan horizontal.
Struktur organisasi matriks memungkinkan perusahaan untuk membentuk suatu sistem pelaporan ganda terhadap berbagai divisi yang menciptakan nilai, atau bahasa Inggrisnya adalah value creating. Kemudian terdapat 3 tindakan yang perlu dilakukan dalam memimpin proses eksekusi strategi, yaitu mengawasi, memberikan tekanan, menginisiasi tindakan korektif ya. Nah, ini adalah contoh dari struktur fungsional untuk penerapan cost leadership. Nah, di sini ada kantor direktur, kemudian ada staf terpusat, teknik, pemasaran, operasi, personalisasi, akuntansi. Catatan operasi ini adalah fungsi utama. Proses teknik lebih ditekankan daripada penelitian dan pengembangan produk baru. Staf perusahaan yang relatif besar mengordinasikan tugas prosedur formal memungkinkan munculnya budaya berbiaya rendah. Struktur keseluruhan bersifat mekanis, peran pekerjaan sangat terukur. Nah, kalau ini adalah struktur fungsional untuk penerapan strategi diferensiasi. Nah, di sini ada direktur dan staf terbatas, tapi ada penelitian dan pengembangan litbang R&D, kemudian ada pemasaran, R&D produk baru, operasi, pemasaran sumber daya manusia, keuangan. Di sini ada catatan, pemasaran adalah fungsi utama untuk melacak ide-ide produk baru. R&D produk baru ditekankan, sebagian besar fungsi terdesentralisasi, tetapi R&D dan pemasaran mungkin memiliki staf terpusat yang bekerja erat satu sama lain. Formulasi terbatas sehingga ide-ide produk baru dapat muncul dengan mudah dan perubahan lebih mudah dilakukan. Struktur keseluruhan organik, peran pekerjaan juga kurang terstruktur. Ya, demikianlah pertemuan kali ini. Terima kasih banyak. Jangan lupa kalian kerjakan tugasnya ya. Ada 2 di sini. Nanti dikumpulkan di Telegram. Jadi mengumpulkan tugas berarti dianggap hadir. Terima kasih banyak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.